Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Baik, Bu. Sehat. Oke, semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mohon maaf terlebih dahulu sama kalian karena pelajaran yang kemarin seharusnya di kelas Ibu harus tunda dan laksanakan secara daring ini karena kemarin Ibu ada acara yang nggak bisa Ibu tinggalkan gitu ya. Ya, Bu. Tidak apa-apa. Ini pada senang daring apa offline ya? Offline dong, Bu. Wah, kalau offline kan bisa ketemu sama ibu gitu ya, secara langsung. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke pelajarannya aja ya. Siap, Bu. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Hari ini semua hadir kan? Atau ada yang nggak hadir? Semua hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Kemarin kita udah belajar tentang gerak dan gaya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sistem tata surya gitu. Sebelumnya, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar subbab pada kali ini tentang sistem tata surya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mengenai matahari dan planet-planet, Bu. Oke, matahari dan planet-planet gitu ya. Ini yang lainnya nggak pada mau menyampaikan jawabannya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ibu lanjut aja ya, sebentar. Nah, ini untuk KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, dan juga profil pelajar Pancasila. Untuk tujuan pembelajarannya itu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian tata surya, kemudian siswa mampu menyebutkan anggota penyusun tata surya, siswa mampu menyebutkan nama-nama planet secara berurutan, beserta ciri-cirinya, kemudian yang keempat, siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi bumi dan revolusi bumi serta akibatnya. Nah, untuk untuk apa? Profil pelajar Pancasila, kompetensi inti, KD dan indikator pembelajarannya nanti bisa kalian baca di materi yang Ibu share di grup WhatsApp ya. Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, apa itu sih? Apa itu apa? Sistem tata surya itu apa? Nah, jadi sistem tata surya itu adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, kemudian ada planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Jadi tadi ada yang menyampaikan pendapatnya kalau sistem tata surya itu tentang matahari gitu, terus ada bumi, kemudian ada planet-planet itu benar. Jadi matahari, bumi, planet, nah itu termasuk bagian dari penyusun sistem tata surya itu ya. Oke, kita akan membahas mengenai matahari terlebih dahulu. Jadi, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas yang bercahaya yang menjadi pusat dari sistem tata surya. Tanpa energi yang intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Tuh, oke lanjut. Apa itu planet? Jadi, ini ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi tentang planet? Tidak, Bu. Tidak. Ini lainnya nggak pada jawab. Apa? Masih hadir kan? Ada di room kan? Tidur, Bu. Hah? Tidur? Oke. Ibu tunjuk ya. Yang nomor absen 13 siapa?
Silakan dibaca tentang definisi dari planet. Baik, Bu. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Oke, tadi udah ya, ada yang menjelaskan tentang planet. Jadi benar, planet itu benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Nah, cahayanya itu memantulkan dari cahaya bintang. Jadi untuk jenis planet berdasarkan letaknya itu ada planet dalam dan juga planet luar. Nah, untuk planet dalam itu disebut juga dengan planet terestrial. Nah, planet luar itu disebut juga dengan planet Jovian gitu. Planet terestrial itu planet yang letaknya dekat dengan matahari dan berukuran kecil, sedikit satelit memiliki sedikit satelit dan tidak sama sekali, kemudian berbatu. Terestrial itu sebagian besar terdiri dari mineral yang tahan api, seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Kemudian planet dalam atau planet terestrial ini contohnya yaitu ada terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada planet luar. Nah, planet luar itu juga disebut dengan planet Jovian. Jadi, planet Jovian atau planet luar itu adalah planet yang letaknya itu jauh dari matahari. Kemudian ukurannya besar dan memiliki banyak satelit dan sebagian besar tersusun dari bahan yang ringan. Contohnya dari bahan yang ringan itu seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet dalam dan luar itu dipisahkan oleh sabuk asteroid. Nah, planet luar itu terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus gitu. Jadi Merkurius sampai Mars itu termasuk planet dalam. Kemudian yang Jupiter sampai Neptunus itu termasuk planet luar gitu. Oke, next ya. Nah, selanjutnya benda langit yang lainnya itu apa? Ada komet, kemudian meteoroid, kemudian ada asteroid. Sebentar ini ketutupan. Nah, untuk komet itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, artinya berambut panjang. Jadi, komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Nah, komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian komet itu terdiri dari inti komet, koma, dan juga ekor komet. Kemudian ada meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Oke, selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter. Itu disebut dengan sabuk asteroid. Jadi bisa anak-anak amati ya. Di sini ada gambarnya komet itu seperti ini. Kemudian ada inti, kemudian ada koma dan juga ada ekor komet. Kemudian untuk meteoroid, ini gambarnya seperti potongan batu. Kemudian untuk asteroid itu seperti potongan batu juga, tetapi penyusunnya itu mirip dengan penyusun dari planet gitu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kondisi bumi. Jadi gimana sih bentuk bumi? Kemudian juga gimana bumi itu berotasi dan berevolusi. Nah, untuk kita bahas mulai dari bentuk bumi terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk bentuk bumi itu telah dikemukakan oleh astronot bahwa astronot itu dari atas itu melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Kemudian itu menunjukkan bahwa bumi itu tidak benar-benar bulat tetapi sedikit ada lonjongan. Bumi itu diameternya sekitar 12.742 kilometer. Nah, selanjutnya ada rotasi bumi.
Oke, ada yang mau membacakan? Ini kok pada diam saja. Ibu tunjuk lagi ya. Oke, Ibu tunjuk nomor absen tadi udah nomor absen 13. Sekarang mau nomor absen 5, silahkan. Ya, Ada nggak nih? Bu. Ada nggak nih? Ada. Oke, silahkan dijelaskan ya, Mas, mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi. Baik, Bu. Jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Adapun akibat lain dari rotasi bumi antara lain gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Kemudian revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas sudah menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi. Jadi, rotasi itu bumi itu berputar pada porosnya, sedangkan revolusi itu bumi berputar mengelilingi matahari. Untuk lama rotasi itu yaitu 24 jam 56 menit atau kita kenalnya itu selama 1 hari. Sedangkan kalau revolusi itu 365,25 hari yang kita kenal selama 1 tahun gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan antara rotasi bumi dan juga revolusi bumi. Oke, next ya. Udah kesimpulan. Oke, sebelum kesimpulan, Ibu mau mengadakan latihan soal yang kalian kerjakan secara berkelompok. Namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu share Ibu share filenya di itu ya, di apa? Di grup WhatsApp. Ibu share terlebih dahulu. Ditunggu ya. Oke, anak-anak. Jadi ini ya LKPD-nya udah Ibu share ya. Nanti bisa kalian amati di grup WhatsApp kita ya, di grup WhatsApp kelas kita. Oke, ini Ibu jelaskan terlebih dahulu cara untuk mengerjakannya. Nah, di sini nanti kalian bisa menuliskan nama dan juga kelas sama nomor absen. Nah, untuk ini nanti kalian tulis identitas kelompok kalian. Oh ya, untuk kelompoknya Ibu bagi ya. Ini ada 30 orang kan. Jadi nomor 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10, kelipatan 5 sampai 30 orang gitu ya. Apa Ibu harus perjelas lagi? Jelasin, Bu. Jelasin. Oke, jadi 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10. Kemudian 11 sampai 15, 16 sampai 20, kemudian 21 sampai 25, 26 sampai 30. Nah, untuk ngerjainnya itu, ini kalian tulis nama, kelas, dan nomor absen sendiri-sendiri. Jadi ngerjainnya itu boleh diskusi secara berkelompok, tapi kalian nulis jawabannya itu secara sendiri-sendiri gitu. Untuk identitas kelompoknya nanti dituliskan yang telah ibu bagi tadi. Kemudian untuk tujuan dari pembelajarannya itu sama, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian tata surya, kemudian siswa mampu menyebutkan anggota penyusun tata surya, siswa mampu menyebutkan nama-nama planet secara berurutan, serta ciri-cirinya, kemudian siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya gitu.
Di sini ada dua bagian, di mana bagian yang pertama itu nanti kalian boleh diskusi untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 4. Itu nanti dijelaskan sesuai pemahaman kalian. Kemudian untuk yang bagian 2 nanti kalian cocokkan yang gambar planet yang pertama itu namanya apa. Misal yang pertama itu namanya misal Mars. Nah, kalian hubungkan kasih tanda gitu ya, kasih tanda garis gitu ke Mars. Kemudian nomor 2 misal Venus. Nah, dihubungkan dikasih garis sampai Venus gini. Oke, gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Ini Ibu kasih waktu sekitar eh, 20 menit. Apakah cukup? Tidak, Bu, kurang. Oke. 25 menit, boleh? 30 menit sekalian lah, Bu. Nanti nggak bisa ngoreksi. Ya udahlah, Bu. Oke ya. 25 menit nanti yang sisanya sampai kelasnya berakhir kita untuk ngoreksi gitu ya. 25 menit, oke? Kalian boleh diskusi, tapi nggak boleh meninggalkan ruangan Zoom ini ya. Kalian boleh diskusi sama kelompok kalian masing-masing melalui WhatsApp ya. Iya, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Halo, ini udah pada selesai belum ya diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, semua sudah selesai ya. Iya, Bu, sudah. Oke, jadi ini ada yang mau mengajukan diri atau nunggu ibu tunjuk untuk menjelaskan hasil diskusinya nih? Saya aja, Bu, mengajukan diri. Oke, bagus. Ini kelompoknya kelompok berapa ya? Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3. Boleh perwakilan kelompoknya saja ya, Mas. Boleh ini, boleh apa? Membacakan hasil dari diskusinya. Oke, silahkan, Mas. Baik, Bu. Jadi untuk yang bagian satu, pertanyaan nomor satu, apa yang Anda ketahui tentang tata surya? Jadi tata surya adalah kumpulan benda langit yang terikat gravitasi dengan matahari sebagai pusatnya. Terdiri dari objek seperti planet, asteroid, komet, meteoroid, debu antar bintang, dan gas. Terletak di tepi galaksi Bima Sakti, berjarak sekitar 25.000 tahun cahaya dari pusatnya. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan anggota penyusun tata surya. Anggota penyusun tata surya yaitu matahari sebagai pusat tata surya, kemudian ada planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, sebutkan nama-nama planet secara berurutan dan ciri-cirinya. Oke, untuk nama planet secara berurutan dan cirinya yaitu yang pertama ada Merkurius, yaitu planet terkecil, panas, tanpa atmosfer, memiliki banyak kawah. Kemudian ada planet Venus, yaitu planet yang panas, memiliki atmosfer tebal, efek rumah kaca, permukaannya berbatu. Lalu yang ketiga ada planet Bumi, satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan, memiliki air cair, atmosfer tipis, dan berbagai macam iklim dan medan. Selanjutnya ada planet Mars, yaitu planet merah yang memiliki atmosfer tipis, banyak gunung berapi, kemungkinan air beku di kutub. Selanjutnya ada planet Jupiter, yaitu planet raksasa gas, memiliki atmosfer tebal, bintik merah besar, banyak satelit. Kemudian ada planet Saturnus, planet raksasa gas, memiliki cincin yang ikonik, dan memiliki banyak satelit. Yang selanjutnya ada planet Uranus, yang merupakan planet raksasa es, kemiringan aksial ekstrim, dan memiliki atmosfer tipis, serta memiliki banyak satelit. Selanjutnya ada planet Neptunus, merupakan planet raksasa es, angin terkuat di tata surya, atmosfer tipis, dan memiliki banyak satelit.
Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan yang Anda ketahui tentang rotasi dan revolusi bumi beserta dampaknya. Baik, jadi rotasi bumi yaitu bumi berputar pada porosnya, sehingga berdampak menghasilkan siang dan malam, kemudian satu rotasi sama dengan 24 jam. Hal ini menyebabkan adanya siklus siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat, serta efek Coriolis. Yang selanjutnya revolusi bumi. Revolusi bumi yaitu bumi mengorbit kepada matahari, sehingga menghasilkan musim. Satu revolusi bumi sama dengan 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan adanya perubahan musim, perubahan durasi siang dan malam, dan pergerakan rasi bintang. Kemudian untuk yang bagian 2, pasangkan gambar dengan nama planet yang tepat. Untuk yang planet pertama itu planet Mars. Untuk yang planet kedua itu planet Neptunus. Untuk planet yang ketiga, planet Uranus. Untuk planet keempat, planet Bumi. Planet kelima ada planet Merkurius. Planet keenam itu planet Venus. Planet ketujuh itu planet Jupiter. Dan yang terakhir berwarna biru adalah planet Saturnus. Sudah Bu, itu jawaban dari kelompok kami. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Mas Bagas. Oke, jadi nanti yang aktif dalam pembelajaran hari ini nanti Ibu akan catat namanya dan dapat poin tambahan gitu ya. Oke, jadi ini apakah ada yang beda jawabannya atau sama semua sama jawabannya dari kelompok 3? Sama semua Bu. Oke, sama semua ya. Jadi ini apa betul untuk bagian satu itu ibu tadi udah koreksi itu udah tepat ya, nomor 1 sampai nomor 4 itu udah tepat. Tapi untuk bagian 2 itu ada yang kurang tepat nih untuk kelompok 2, yaitu ada pada gambar planet 2 dari kiri dan juga planet yang terakhir ini. Nah, untuk planet yang 2 dari kiri itu tadi namanya planet Neptunus. Nah, untuk yang 2 dari kanan itu tadi planet Saturnus gitu. Itu kurang tepat ya. Jadi yang benar itu untuk yang ada cincinnya. Bisa kalian tandai ya. Yang ada cincinnya itu namanya planet Saturnus. Kemudian yang planet yang warnanya biru itu namanya planet Neptunus gitu. Jadi yang kurang tepat hanya itu saja. Yang ini yang betul Saturnus, kemudian yang ini yang betul Neptunus gitu. Lainnya udah benar, udah gitu. Jadi nanti Ibu harapkan hasil dari kerja kerja kelompok kalian yang dikerjakan secara individu nulis jawabannya itu nanti kalian fotokan jawabannya dan dikirim langsung ke WhatsApp grup kelas kita ya. Halo, nggak ada suaranya Ya nih. Bu. Oke, seperti biasa juga nanti untuk resume yang telah kalian kerjakan juga dikumpulkan, juga ada penilaian juga. Jadi ada nilai dari ngerjain LKPD ini, kemudian ada juga nilai dari resume yang telah kalian buat. Oke, gitu ya. Oke, lanjut ke Ya Bu. Oke, lanjut ke pelajaran materinya. Oke, anak-anak. Jadi untuk pembelajarannya udah mau selesai. Sekarang sampai pada kesimpulan. Jadi ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Nanti yang aktif pada pembelajaran tadi namanya bisa menghubungi WhatsApp ke Ibu ya. Nanti akan dapat poin tambahan. Yuk, siapa yang mau dapat poin tambahan untuk baca kesimpulan?
Saya, Bu. Oke, ayo Mas. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu ya, udah ada kesimpulannya gitu. Jadi benar. Jadi tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, kemudian ada juga planet-planet, kemudian komet, meteoroid, asteroid, yang semua itu mengelilingi matahari. Oke, selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup pelajarannya? Tidak ada, Bu. Ya, jika tidak ada, ini ya, apa Ibu mau minta tolong sama ketua kelasnya, nanti teman-temannya yang lain bisa diingatkan gitu ya apabila ada yang terlupa untuk tugas-tugasnya gitu. Ibu tunggu sampai nanti jam 12 malam. Untuk pengirimannya bisa langsung kirim ke WA Ibu aja. Yaitu tugasnya berupa foto dari jawaban yang telah kalian kerjakan dari LKPD tadi dan juga dari resume yang telah kalian buat seperti biasanya gitu. Oke ya, semoga semoga sih nggak ada yang lupa gitu. Tapi untuk mewanti-wanti saja, apabila ada yang lupa nanti bisa diingatkan oleh ketua kelasnya. Tuh, oke ketua kelas. Ya, Halo ketua Bu. kelas. Siap. Oke, oke ini beneran nggak ada yang tanya Izin dulu. atau ada yang ingin tanya? Silahkan. Nggak ada nih, Tidak ada, Bu. nggak ada. Oke, jadi ibu tadi terlupa ya. Sebenarnya ada tugas lagi yang kalian kerjakan di rumah. Boleh boleh diskusi, tapi dikerjakannya tetap ditulis secara mandiri. Tapi boleh dikerjakan secara berdiskusi gitu. Nanti ibu ini apa? Kalian kan punya LKS ya. Nah, itu bisa kalian buka di LKS halaman 17 ya. Ada pertanyaan? Terus suruh apa, Bu? Ya, suruh dikerjakan. Nanti ditulis jawabannya di LKS saja langsung. Kalau misal nggak cukup, itu baru di kertas lembaran yang nanti dijepit di LKS kalian yang dikerjakan itu. Itu ya. Ya, Bu. Oke, jika nggak ada pertanyaan lagi, Ibu akan akhiri ya untuk pembelajaran kali ini. Tapi sebelum diakhiri, karena tadi udah dibuka dengan doa, sebaiknya juga diakhiri dengan doa penutup pembelajaran. Ibu pimpin ya. Sebelum diakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya. Semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bu. Oke, boleh keluar. Terima kasih udah join pembelajaran hari ini.